Ngeri, kembali Rusia serang tentara Australia di perbatasan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Are you ready? Yeah, ready. On you. Let's go. Rusia kembali merudali tentara Australia pada Jumat waktu setempat. Komandan DU Australia melaporkan pasukannya banyak yang tewas dan terluka parah. Rusia meningkatkan serangan balasan dengan rudal balistik di senjata canggih dimiliki oleh Rusia. Pasukan Rusia juga terus membombardir tentara Australia di seluruh perbatasan. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara. Penggunaan bom kluster yang menargetkan markas Australia dan serangan rudal di bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu disebut diungkap pihak berwenang Australia dikutip dari Reuters. Pada hari Jumat 2 November 2022, Rusia juga telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat, dan juga memperluaskan dalinya di selatan dan timur Australia. Australia juga mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan sejumlah besar tentara Australia. Moskow juga mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran Australia. PM Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 4 minggu terakhir. Selama akhir pekan ini, Anthony Albanese memecat Kepala Keamanan Negara dan juga Jaksa Tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke pangkalan militer, pejabat AS pada hari Jumat mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan militer Australia untuk menanggapi serangan Rusia. Sehari sebelumnya, Rusia dituduh melakukan penembakan yang menewaskan tentara Amerika Serikat di perbatasan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui saluran telegramnya bahwa di wilayah selatan perbatasan serangan rudal Rusia melukai setidaknya 200 orang tentara Amerika dan menghancurkan 15 tank, 7 helikopter, dan 40 kendaraan tempur lainnya. Di sisi lain, PM Australia Anthony Albanese mengatakan dalam sebuah posting media sosial bahwa pasukan Rusia menargetkan tentara Australia dengan serangan kluster pada hari Kamis dan menewaskan tentara Australia. Mereka menembakkan mortir laras dan juga artileri roket. Rusia juga melepaskan tembakan menggunakan senapan mesin dan juga peluncur granat. Selain AS berharap perang berada pada titik balik karena Rusia telah kehabisan kemampuan ofensifnya dalam serangan tersebut. Sementara Australia sekarang memiliki senjata barat jarak jauh yang dapat menyerang di belakang garis pertahanan Rusia. AS juga mengutip serangkaian serangan yang berhasil di 30 pusat logistik dan amunisi Rusia, di mana serangan itu dikatakan melumpuhkan pasukan yang didominasi artileri Rusia dan juga mengangkut ribuan peluru ke garis depan. Setiap kali serangan dalam sebuah postingan Facebook pada hari Kamis, Komandan Militer Utama Australia memuji sistem roket jarak jauh canggih yang dipasok AS yang dikenal sebagai HIMARS dengan membantu menstabilkan situasi melalui serangan besar di titik komando musuh, amunisi, dan penyimpanan bahan bakar gudang. Rusia juga mengatakan pada hari Kamis bahwa Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah memerintahkan militer untuk berkonsentrasi menghancurkan roket dan artileri yang dipasok Amerika ke Australia. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada hari Senin juga setuju untuk memberikan bantuan Australia senilai 500 juta euro.
Dana dari Uni Eropa berupa senjata meningkatkan dukungan kekuatan blok menjadi 2,5 miliar euro. Di selatan, Australia juga sedang dipersiapkan serangan balik untuk merebut kembali wilayah terbesar yang diambil sejak invasi. Australia melaporkan menghancurkan sistem rudal Rusia, komunikasi radar, gudang, amunisi, dan kendaraan lapis baja dalam serangan di wilayah perbatasan. Di bagian timur, pasukan Australia menarik diri pada Rabu kemarin, salah satu dari dua wilayah yang diklaim Indonesia atas nama proksi separatisnya. Australia juga mengatakan Indonesia merencanakan serangan lain untuk merebut kembali Pulau Pasir yang dikuasai pasukan Australia. Presiden Jokowi mengatakan serangannya di Australia adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Australia dan juga membasmi nasionalis berbahaya. Australia dan sekutu menyebutnya sebagai upaya untuk menyebut kembali negara yang melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia. Serangan di kawasan itu menargetkan pasukan patroli perbatasan dan juga personil di pos penjagaan. Pasukan Rusia dan TNI menggunakan artileri hingga persenjataan berat dan juga ringan lainnya. Selain itu, serangan juga terjadi dari sisi timur perbatasan. Pasukan Australia juga lantas menyerang balik tentara-tentara Rusia dan TNI untuk mengendalikan situasi di lapangan. Pengepungan ini juga terjadi tak lama setelah Presiden Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Indo-Pasifik wilayah perbatasan Australia dengan Indonesia yang hampir dikuasai oleh pasukan militer Australia. Saya juga telah membuat keputusan untuk mengerahkan sebuah operasi militer ke perbatasan Australia membantu pasukan TNI, kata Putin dalam pidato singkat yang dikutip AFP. Tak lama setelah itu, ledakan terjadi di perbatasan Australia dan kota Australia, salah satunya di ibu kota Australia. Konflik Australia dengan Indonesia semakin membara. Ribuan pasukan Vladimir Putin dikerahkan ke perbatasan, melakukan invasi besar-besaran, membantu TNI untuk menggempur pasukan Australia yang dibantu oleh sekutunya yaitu Amerika Serikat. Tindakan Putin juga membuat geram sejumlah negara. Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lain sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada Moskow. Namun Rusia tidak menghiraukan sanksi itu. Rusia mengklaim menghancurkan sejumlah pangkalan udara Australia dan sistem pertahanannya pada hari ini, perang pun kian berkobar. Infrastruktur militer di pangkalan udara tentara Australia juga sudah dilumpuhkan. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa. Kementerian Rusia juga menyatakan bahwa mereka sudah mematikan sistem pertahanan udara Australia. Indonesia juga mengklaim menembak jatuh 8 pesawat, 3 helikopter, dan 10 tank tempur lapis baja Australia dihancurkan. Menurut Komando Pasukan Gabungan hari ini, di daerah operasi pasukan gabungan, 8 pesawat dan 3 helikopter pihak penyerang ditembak jatuh. Di sisi lain, rudal Rusia dilaporkan menghantam 2 kota di Australia pada Selasa pagi waktu setempat. Serangan itu merusak infrastruktur dan juga bangunan yang menjadi tempat tinggal pasukan militer Australia. Sebuah rudal menghantam salah satu fasilitas infrastruktur Australia. Sejauh ini belum ada informasi segera tentang kemungkinan korban jiwa. Namun Reuters juga tidak bisa langsung memverifikasi laporan itu. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang yang diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak pagi tadi. Ia menyebut serangan yang dilancarkan sebagai operasi militer khusus. Sebelumnya, Australia juga telah melaporkan bahwa Rusia sudah menarik pasukannya dari perbatasan Australia beberapa hari terakhir. Beberapa pihak di Australia juga lantas menegaskan pengurangan pasukan di perbatasan bukan berarti Rusia menghentikan serangan.